Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita lanjutkan, pemirsa opini ya, dan bersama dengan Dani. Nah, akan lebih banyak lagi yang kita kulik nih, karena ini sangat menarik sekali di zaman sekarang. Anak muda bisa dibilang mungkin hanya beberapa saja, tidak banyak mungkin yang kepikiran dia tetap membuka bisnis, tapi tidak juga menyampingkan untuk peduli dengan orang-orang yang lain gitu, seperti yang Dani sama teman-teman lakukan, seperti melatih UMKM, ngasih mereka edukasi, sampai pendampingan pengurusan legalitas segala macam gitu. Nah, apa sih yang ada di benak Dani sama teman-teman nih, Dan? Kok kalian punya side bisnis. Nah, kenapa tidak memikirkan, oh kita kan urusan bisnis ya bisnis, pelatihan ya pelatihan gitu, hingga kalian akhirnya kita gratisin aja lah gitu. Oke. Yang jelas ini menarik. Jadi orang-orang sering bertanya kan, kok nggak pernah ngutipin uang? Karena emang kita tuh ngerusak pasar. Jadi emang di Bengkulu ini kan pelatihan-pelatihan itu berbayar dan cukup besar. Nah, on school hadir, kita gratisin semua. Jadi kayak kaget, semuanya kaget. Okay. Dan kalau kita berpikir itu kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Oh iya. Sebaik-baiknya manusia kan yang kita bermanfaat betul, bagi manusia betul. lainnya kayak gitu. Jadi emang kita di on school itu selalu menyampaikan bahwasannya bagaimana dampak kita hari ini. Karena kebetulan teman-temanku itu adalah orang-orang yang concern juga di gerakan-gerakan sosial, sehingga aku selalu menekankan terkait jangan pernah kita berpikir besar dulu, berpikir apa yang bakal kita dapat, tapi coba kita bergerak dulu dan tunjukkan dulu kontribusi kita semana kayak gitu kan. Okay. Jangan sampai kita berharapnya sudah sampai ke luar negeri, padahal kita melakukan kegiatan di tingkat kelurahan aja kita udah kembang kempis antara kayak gitu ekspektasi kan. dan realita itu jauh gitu ya. Nah, jadi makanya untuk biar tidak terlalu jauh gapnya, ya solusinya cuma satu, bergerak kan. Jadi emang lakuin aja dulu, misalnya mau buat pelatihan, kita buat dulu pelatihan, kita lihat apa yang terjadi di pelatihan itu, apakah masyarakat tidak menerima atau seperti apa kayak gitu kan. Betul. Karena setiap kegiatan kita alhamdulillah jadi emang membludak terus. Kemarin kan sampai ngundang Pak Wagub Pak Wagub Mian, dia ngundang ke Gedung Pola kan. Jadi katanya biasanya kita pusing kursinya berlebih. Nah, kalau hari ini kita pusing kursinya kurang katanya. Karena antusias banyak gitu ya. Sampai berdiri pesertanya, karena emang mau mendapatkan pembelajaran yang kayak sekarang AI, bagi UMKM, betul. Terus ada tentang cyber kayak gitu. Jadi emang semangat orang kan sangat tinggi sekarang kan. Nah, hal-hal seperti itu kita nggak, kalau visi awal dari aku pribadi sebagai founder, aku sampaikan ke teman-teman bahwasanya jangan pernah menghitung yang di sini kayak gitu. Dalam artian ya kalian silahkan buat bisnis lain, kalau mau berbisnis jangan berbisnis sama masyarakat. Oke. Wah, keren nih. Kalau mau bisnis silakan bisnis yang lain, jangan berbisnis sama masyarakat. Apalagi masyarakat dijadikan bisnis gitu ya. Nah, kalau untuk lahirnya atau awal mulanya hingga akhirnya bisa dikatakan untuk terbuka untuk umum, terus juga titik awal untuk on school ini, Nan, itu di tahun berapa, Nan? Setelah kalian mungkin ikut perlombaan itu? 2022 sih. 2022 itu sudah mulai go public lah gitu ya? Go public, dan emang program kita tuh emang sasaran kita adalah masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pelatihan kayak gitu. Dan alhamdulillah 2022 itu kan kita dilirik tuh sama Pak Sandiaga Uno waktu itu, dan alhamdulillah juga kita dijadikan binaannya. Jadi emang di bawah naungan Kemenparekraf gitu. Waktu itu sama di Parekraf. Sekarang tapi karena decision beliau itu adalah beliau punya organisasi namanya Min-Air Uno Foundation, salah satu organisasi punya ibunya. Nah, kita dimasukin ke sana. Jadi emang kita kolaborasi sama seluruh binaan-binaannya Pak Sandiaga Uno, dan dari sana kita lebih grow lagi kan, dalam artian kita bertukar pikiran dengan orang-orang yang Pak Sandiaga itu salah satu orang yang punya bisnis tapi emang mementingkannya dampak. Nanti dululah bisnis lain katanya kan. Kalau mau jalanin bisnis yang lain. Kalau untuk masyarakat kita harus berdampak kayak gitu. Kita bukan jadikan mereka itu sebagai target penjualan kita kayak gitu kan. Nah, makanya Pak Sandiaga Uno juga ideologi itulah yang akhirnya menancap di on school hari ini kayak gitu. Bagaimana kita itu coba kita pertimbangkan dampak untuk program A, program B. Kalau nggak ada ya nggak usah dijalanin kayak gitu.
Kalau harus ngambil uang masyarakat sampai 100.000, 200.000 per pelatihan, ya mending nggak usah saya bilang. Oke. Kayak gitu. Oke, betul. Nanti juga takut yang dari masyarakat juga merasa keberatan gimana. Karena kan yang kalian lirik adalah UMKM yang baru akan mulai gitu ya. Jadi karena orang-orang juga sangat antusias dengan ilmu-ilmu sekarang terkait dengan AI, terus juga dengan dunia cyber segala macam nih. Nah, untuk di Onschooling kan semuanya anak-anak muda nih. Terus juga kan bagaimana cara Dani untuk melihat nih? Karena kan anak muda sekarang ya kita tahu lah berpikirnya main, apalagi dengan dunia sosial media yang sangat luar biasa. Seperti mungkin untuk dalam tanda kutip untuk mencari uang gitu, mereka bisa seperti menjadi content creator yang nggak harus berpikir bisnis segala macam lah. Nah, bagaimana cara Dani untuk menggerakkan teman-temannya untuk menjadi, kita anak muda nih harus menjadi seorang entrepreneur gitu. Jadi ini menarik nih. Jadi makanya kalau orang bilang jangan ngobrol sama Dani, nanti dijadiinnya program. Jadi kalau masalah terkait content creator dan anak-anak muda, kemarin kita udah jadikan itu sebagai masalah utama. Dalam setiap meeting aku sama tim itu aku bilang, anak-anak muda ini orientasinya nggak di sini lagi, nggak di sosial lagi. Betul. Gitu. Kecuali emang orang-orang udah paham banget di sosial atau lahirnya itu dari gerakan sosial. Nah, sehingga di Bengkulu kita munculkan Duta Kreator. Jadi ada program Duta Kreator, itu disupport langsung sama Pak Tuku Harsa, Menteri Ekonomi Kreatif, sama Pak Sultan Najamuddin. Oke, saya lihat tuh di sosmed temen, baru pelantikan ya itu. Iya, jadi emang itu Duta Kreator kita bentuk sebagai wujud, nih, kalau kalian emang benar-benar pengen cari uang dari konten kreator, nih gua buatin wadahnya, silahkan cari uang. Nggak gua kutipin dana sedikit pun, nggak gua potong dana lu, silahkan bergerak. Yang penting kalian punya kreativitas tersendiri lah kayak gitu kan. Dalam artian kan masalah terbesar kemarin kita kan ini Bang, jadi keunikan Onschool tuh setiap kita mau buat program, kita tuh biasanya nyebar kuesioner. Sudah 100 responden kita kumpulin. Nah, pasti kita lihat, oh ternyata orang-orang ini emang pengen jadi content creator tapi nggak bisa, ya udah kita buatin wadahnya. Dan pelatihan content creator itu gratis, kita datangin content creator luar kayak gitu kan. Kemarin kita collab sama Bang Hendra, Bang Roy, macam-macam content creator yang kita ajak collab, dan mereka juga sharing kayak gitu kan, sharing sama anak-anak sekolah sekarang Duta Kreator itu kan. Anak sekolah, dan emang rata-rata mereka ini punya semangat untuk konten dan lain-lain. Nah, makanya hadirlah Duta Kreator akhirnya. Jadi pos-pos itu nggak adalah alasan lagi bagi, misalnya kalau kayak aku diskusi sama anak-anak muda lain, misalnya kan disandingin sama anak-anak muda lain yang mungkin mengeluh dengan keadaan, ya aku pasti bilang, kamu sukanya di mana? Suka main HP, ikut Duta Kreator. Suka jualan nih, ikut gerak UMKM. Kita ada semua kayak gitu. Jadi tinggal mereka mau pilih yang mana gitu. Dan emang kita sudah ada pimpinan-pimpinan divisi masing-masing kan, leader-leader dalam setiap ini. Dan Duta Kreator kan ini gerakannya nasional nih, Duta Kreator Indonesia. Jadi emang setiap provinsi kita punya Duta Kreator kayak gitu. Makanya orang bilang, nih Dani kayaknya mau nyalek nih 2020. Padahal kita emang seru-seruan aja kan, kita mau berdampak, kita mau mendorong bagaimana konten-konten creator pemula itu kita dorong. Jadi aku tuh Bang selalu, ciri khas kita itu Onschool itu adalah kita tuh selalu menyasar orang-orang pemula. Jadi UMKM-nya pemula, Duta Kreatornya pemula, komunitas lingkungannya pemula. Jadi emang kita nggak pernah berpikir bahwa oh kita harus cari yang ekspor, kita rekrut, kita bawa sama tim. Nggak, aku bilang sama tim, bahkan di Duta Kreator kan ada anak SMP kan, aku bilang walaupun kau masih SMP dan umur kita nih udah jauh kali kan, tapi emang aku yakin kau bisa. Makanya dia ngonten, dan alhamdulillah sekarang udah beberapa yang terima endorse kayak gitu kan di Duta Kreator. Dan itu terbukti. Dan balik ke statement awal, aku nggak ngambil apa-apa dari mereka. Aku cuma minta mereka kreatif, mereka bergerak, mereka nggak nongkrong aja. Mereka setidaknya produktif, bisa mendorong Bengkulu ini lebih maju lagi. Benar-benar. Hingga akhirnya mereka juga nanti misalnya dapat mungkin rezeki dari menjadi itu tadi ya, di endorse segala macam. Terus juga perputaran perekonomian keluarga dia membaik, terus juga perputaran ekonomi di Bengkulu juga akhirnya perputarannya sehat dan juga bagus nih, berkembang, sehingga Bengkulu semakin maju lagi nih. Nah, untuk semua ini kan itu perlu sebuah konsistensi. Nah, ini yang penting nih, apalagi dengan Dani kan bergerak ke sosial. Otomatis mungkin ada dari anggota yang lain, mungkin tiba-tiba stuck, wah merasa hilang semangat atau gimana. Bagaimana nih cara Dani untuk terus nih menjaga semangat teman-teman dan juga
tetap konsisten berbuat apa yang sudah kalian rencanakan dari awal sampai di detik ini, Dan? Jadi alhamdulillah juga kan sebenarnya orang bertanya-tanya kan dari mana logistiknya mereka kayak gitu kan, karena Dani ini orang tuanya nggak punya privilege apa-apa kayak gitu kan, dan ya lingkungannya biasa aja dulu kayak gitu. Terus tiba-tiba organisasi ini dengan jumlah orangnya ratusan dan bisa dipertahankan dengan logistik yang cukup, bahkan nggak kekurangan mereka. Jadi emang alhamdulillah aku selalu, kenapa aku bilang tadi tuh berteman dengan siapapun, makanya dari situ. Jadi banyak teman-teman dari luar daerah bahkan dari luar negeri emang selalu support kegiatan-kegiatan kita kayak gitu kan, dalam artian mereka selalu dorong kita. Dan karena aku gini Bang, aku punya bisnis sendiri, jadi emang ada bisnisku sendiri yang aku selalu bilang ke teman-teman kan, kalau mau bisnis ya jangan di sini, bisnisnya di tempat lain. Nah, aku sebelum ngomong itu, aku sudah punya bisnis kayak gitu, dan emang bisnisku itulah yang akhirnya juga margin keuntungan yang mungkin kalau berkeluarga kita alihkannya ke keluarga, tapi kan ini margin keuntungan kalau daripada aku pakai poya-poya, ya mending kita alihkan untuk organisasi kayak gitu kan. Jadi emang setiap ada keuntungan bisnisku itu rata-rata aku dorong, ini masuk kas. Jadi emang sudah ada plot-plotnya masing-masing ya, ini berapa persen untuk ke kas, organisasi, gitu, terus untuk kehidupan pribadi, terus untuk tabungan masa depan, siapa tahu akan segera meminang. Oke. Jadi itu adalah cara untuk menjaga konsistensi itu tadi. Betul. Yang penting kalau berbicara konsistensi berarti berbicara tentang logistik segala macam lah. Pasti, karena orang banyak agak sedikit munafik juga kan, kayak kami pertahankan konsistensi A B C D E sampai bagaimana macam teori kan, tapi ternyata konsistensi itu cuma melihat dari kesadaran logistik dan operasional kan. Jadi kumpul-kumpul kering aja kita nih, nggak ada minumnya gitu kan, kumpul diam aja kayak gitu. Jadi emang aku selalu berupaya untuk aku nggak bakal memudahkan dan memanjakan kalian dengan banyak uang, tapi setidaknya kalian tidak kelaparan. Di situ aja. Jadi emang karena kita mau bergerak sosial kan, kita mau bergerak, dan memang aku juga dari awal udah izin juga ke orang tua bahwasanya nih kayaknya aku bakal nyepen untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan dampak untuk masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berdampak, untuk melihat orang-orang senang. Aku senang melihat orang-orang senang kayak gitu kan. Luar biasa. Dan pemirsa Opini, keseruan obrolan kita akan kita lanjutkan lagi. Yang pasti Anda jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.